Segenap lapisan puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kesehatan badan dan pikiran dan kesempatan, sehingga kita telah kembali bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, daripada alam menyembah berhala Allat wal Uzza kepada alam menyembah Allahu Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam ta'zim penghormatan kami kepada badan pengurus masjid, ketua, wakil, dan seluruh perangkat. Kemudian yang kami hormati gure-gure, abu-abu, para alim ulama, para cendekiawan, pimpinan balai pengajian, para pemimpin dalam masyarakat, dan seluruh hadirin sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di sana kita sudah berbicara banyak bahwasanya pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu bukan berangkat dari ketertarikan fisik, tapi lebih kepada karena Khadijah adalah orang yang dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wanita yang cerdas, wanita yang bijaksana. Juga Sayyidah Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat bisa menjaga kehormatannya, meskipun ketika itu sedang berlangsungnya masa jahiliyah. Sehingga Khadijah digelar dengan Al-Afifatu Tahirah, Al-Afifah yang bisa menjaga kesucian, At-Tahirah yang suci. Al-Afifah At-Tahirah. Kemudian insyaallah pada malam yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pada masa-masa ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Ada sebuah kejadian yang menarik untuk kita dengarkan atau kita kaji ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Pada tahun ketika Rasulullah berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Kota Mekah ketika itu, di Kota Mekah terjadi banjir bandang. Di Kota Mekah pada tahun itu terjadi banjir bandang, yang salah satu akibat dari banjir tersebut adalah hancurnya Ka'bah. Ka'bah hancur gara-gara banjir bandang. Memangnya bisa banjir di Mekah? Bisa. Ya, karena di sana nanti sesekali ada hujan. Ada hujan, airnya tidak bisa diserap karena tanahnya tanah batu,
akhirnya air menumpuk di satu tempat yang rendah, dan Ka'bah itu berada di antara pegunungan. Jadi airnya menumpuk di sekitar Ka'bah dan sekarang Masjidil Haram. Bahkan pada zaman modern pun masih sering terjadi banjir. Pada tahun 2000 berapa itu yang sampai ada kren jatuh, ya, yang membuat beberapa orang sedang tawaf itu meninggal. Itu juga gara-gara banjir dan hujan yang begitu deras. Jadi banjir bandang ini menyebabkan Ka'bah hancur. Karena Ka'bah itu hanya tumpukan batu. Ya, tumpukan batu kena banjir akhirnya hancur. Ka'bah dalam tradisi orang Arab itu satu tempat yang sangat suci. Meskipun ketika itu Islam tidak ada lagi. Sangat-sangat suci. Orang-orang melakukan haji di situ. Jadi haji sebelum Rasulullah ada itu sudah ada. Ada umroh. Bahkan talbiyah yang dibacakan sama dengan talbiyah yang kita baca sekarang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama. Itu diucapkan oleh orang-orang yang datang ke Mekah, ke Ka'bah untuk berhaji dan umrah sebelum Rasulullah ada. Maka Ka'bah ini merupakan tempat yang suci dan sangat mulia. Maka ketika terjadi banjir bandang, Ka'bah hancur, maka ketika itu para pemuka-pemuka Quraisy sepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Jadi ketika pembangunan dilakukan, semua kabilah datang. Kabilah A, kabilah B, C, D datang memperbaiki Ka'bah. Masing-masing diberikan satu sisi untuk diperbaiki. Jadi kabilah A memperbaiki sisi yang barat, B sisi di timur, C di utara, D yang di selatan. Masing-masing dapat bagian untuk membangun Ka'bah. Termasuk ketika itu yang ikut datang adalah Abbas dan Nabi Muhammad. Beliau ketika itu belum jadi rasul, beliau ikut. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih itu bahwasanya Rasulullah itu mengangkat batu-batu besar itu tanpa menaruh kain di atas bahunya. Hadis ini ingin diceritakan bahwasanya Nabi betul-betul ikut. Karena ada istilah kita sekarang, misal Masjid Baitul Maghfirah dibangun oleh camat fulan, dibangun, tapi pernah beliau aduk-aduk semen? Enggak. Faktanya yang bangun tukang, kan begitu, ya. Presiden Jokowi membangun jalan tol, beliau tidak pernah datang angkut-angkut batu. Nah, hadis ini ingin mengatakan Nabi ketika dikatakan ikut membangun Ka'bah bukan begitu. Beliau turun langsung. Katanya Rasulullah mengangkat batu-batu besar sampai Abbas mengatakan, wahai Muhammad, letakkan kain di Yubuh Hija supaya be-be-lut. Akhirnya Rasulullah atas solusi dari Abbas, beliau ambil kain, beliau angkat batu-batu besar. Artinya betul-betul ikut. Nah, jadi Rasulullah dan Abbas, beliau mewakili kabilahnya ikut membangun Ka'bah. Tapi masalahnya, masing-masing dapat satu bagian. Sampai pada waktu meletakkan Hajar Aswad. Nah, karena Hajar Aswad cuma satu, tidak banyak. Kalau banyak bisa dibagi-bagi. Tapi Hajar Aswad cuma satu. Nah, di sini masalah. Ini siapa ini yang berhak mengangkat Hajar Aswad? Karena ini akan ditulis oleh sejarah nanti. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Masing-masing kabilah menginginkan kabilah kami yang mengangkat. Kabilah A menginginkan kami yang mengangkat. Pemuka kami. B begitu, C begitu, D begitu. Akhirnya karena tidak mendapatkan solusi, maka gara-gara perselisihan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad itu sampai terjadi perang, hampir terjadi perang.
Bahkan antar satu kabilah dengan kabilah lain sudah sepakat kita perang di hari ini, di tempat ini, gara-gara untuk memperebutkan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Berarti memang satu hal yang besar. Kalau istilah sekarang itu yang meletakkan batu pertama mungkin. Nah, peletakan batu pertama harus datang presiden. Nah, nggak bisa orang lain. Nah, karena nanti akan dituliskan oleh sejarah bahwasanya beliau yang pertama melaksanakan itu. Nah, tidak dapat solusi sampai 4 hari. 4 hari belum lagi selesai. Bahkan gara-gara tidak ada solusi, sebagian kabilah dengan kabilah lain sudah sepakat kita perang. Jadi dulu kalau mau perang itu sepakat dulu, beda dengan sekarang. Ya, sekarang diam-diam serang. Ya, yang dilawan itu militer, bukan anak-anak, bukan perempuan, bukan orang, enggak. Dulu sepakat kita ini menumpuk di ke Masjid Pekanbadak. Ainan dalam kosong ini inan tamu perang. Sepakat. Yang talu menyerah. Nah, dulu begitu. Artinya jantan, laki. Sampai datanglah ada satu orang di antara kafir Quraisy. Itu orang paling tua di antara orang kafir Quraisy. Beliau menawarkan begini, kita selesaikan dengan cara yang lain. Bagaimana kita selesaikan? Kita pilih satu orang, kita tanya pendapat dia. Bagaimana caranya? Caranya nanti ketika orang yang pertama masuk dari pintu ini, kan belum tahu ini, karena sepakat di dalam. Yang pertama kali masuk dari pintu ini, yaitu Babus Syaibah. Kalau sekarang namanya Babur Rahmah. Jadi kalau ke umrah bisa dicari itu. Ada Babur Rahmah. Ini orang yang pertama masuk dari sini, dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad. Ketika yang masuk Nabi Muhammad, mungkin kalau yang masuk orang lain bakal nggak jadi sepakat. Nah, tapi karena yang masuk Muhammad, langsung orang-orang mengatakan, ini bahasa kita lu menyegaknya, oke, siap. Apa kata kafir Quraisy ketika itu? Hadzal amin radhina bih. Nyomnya Muhammad yang dikenal amanahnya, pria yang jujur, baik akhlaknya, kami setuju. Radhaina. Terserah dia. Kalau ini orangnya tanpa masuk dari sini pun kami setuju ini. Kalau Muhammad. Artinya siapa yang akan yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, Muhammad yang putuskan. Kalau Muhammad mengatakan berikan kepada A, berikan kepada A. Berikan kepada B, berikan kepada B. Tapi Nabi Muhammad ketika itu tidak demikian. Beliau ambil kain rida, jarida, dihempaskan, dan kemudian diambil Hajar Aswad, taruh di tengah. Dipanggil utusan setiap kabilah. Kabilah A, kabilah B, C, D, silakan datang, ambil setiap sisi dari kain rida. Kemudian angkat sama-sama. Masya Allah. Artinya semua senang. Karena mereka awalnya berpikir kita sudah tidak ada kesempatan lagi ini untuk mengangkat Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad justru memberikan kesempatan itu. Semua senang. Bangun pemuka-pemuka kabilah, diangkat kain rida itu. Kemudian ketika dekat dengan tempatnya diambil oleh Nabi Muhammad. Diambil oleh Nabi Muhammad, diletakkan ke tempat yang seharusnya. Atas kebijakan Rasulullah itu, maka berapa banyak nyawa yang terselamatkan oleh kebijakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, terkait informasi berapa kali Ka'bah itu sudah dibangun.
Ka'bah pertama kali dibangun ada dua pendapat. Sebagian mengatakan yang membangunnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan yang membangun pertama Ka'bah itu Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwasanya Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu dalilnya hadis. Dan salah satu perawi tersebut diperdebatkan oleh ulama kapasitas beliau dalam meriwayat hadis. Sedangkan pendapat yang mengatakan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim itu dalilnya ayat Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang mengatakan Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam itu hadis dan salah satu perawinya itu diragukan. Yang mengatakan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim itu dalilnya ayat Al-Quran. Maka ulama mengatakan lebih kuat pendapat yang kedua, bahwasanya yang pertama sekali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Meskipun demikian, ada dua pendapat ini, tapi mereka sepakat bahwasanya tempat ibadah pertama yang dibangun di atas permukaan bumi untuk menyembah Allah itu Ka'bah. Nah, di situ tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, kedua kali Ka'bah dibangun ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Yaitu ketika banjir datang dan sebelumnya juga datang Raja Abrahah yang menyerang kota Ka'bah. Jadi peperangan itu juga membuat Ka'bah tiang-tiang itu menjadi tidak kuat lagi. Kemudian makanya ketika datang banjir hancur. Itu kali kedua. Kali ketiga itu terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah datang dari Syam menyerang kota Mekah. Karena ketika itu, kalau istilahnya dulu lempar-lempar batu pakai manjanik, akhirnya akibat serangan itu menyebabkan Ka'bah hancur. Maka dibangun ketika itu lagi. Kemudian yang keempat dibangun pada masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, kenapa beliau membangun lagi Ka'bah? Karena ketika dibangun oleh Yazid bin Muawiyah, itu Ka'bahnya itu tidak seperti pada masa Nabi. Tidak seperti pada masa Nabi. Pada masa Nabi, katakanlah ini Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ketika dibangun pada masa Rasulullah, karena tidak cukup keuangan, maka dibangun setengah. Artinya yang ditaruh dindingnya setengah, tidak cukup secara keuangan. Pada masa Yazid, beliau setelah memenangkan perang, menguasai kota Mekah, beliau berinisiatif membangun kembali seperti pada masa Nabi Ibrahim, dimasukkan kembali. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, ini lawan politik. Dihancurkan Ka'bah itu, dibangun sesuai lagi pada masa Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan lagi sedikit. Nah, jadi ada 5 kali. Itu yang terakhir kali dibangun. Makanya sekarang kalau kita ke Mekah, ada sebagian Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf, kemudian kita letakkan tangan di atas Hijr Ismail, itu tawafnya nggak sah. Kenapa? Karena berarti kita tawaf sebagian badan kita di dalam Ka'bah. Nah, itu Ka'bah yang versi sekarang dibangun pada masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Ketika Harun ar-Rasyid kemudian menjadi pemimpin, ada yang mengatakan, mengusulkan, bagaimana kalau kita rusak lagi Ka'bah?
kita rusak lagi, kita masukkan, kita buat seperti masa Nabi Ibrahim. Salah seorang penasihat ketika itu mengatakan jangan dirusak lagi. Kalau Harun Ar-Rasyid ketika itu menghancurkan Ka'bah kemudian membangun dengan versi terbaru, maka ketika nanti Harun Ar-Rasyid meninggal, datang raja yang lain akan dihancurkan lagi itu Ka'bah. Datang raja ini dihancurkan lagi itu Ka'bah. Akhirnya nanti Ka'bah itu menjadi permainan para pemimpin. Maka Harun Ar-Rasyid ketika beliau berniat untuk membangun lagi Ka'bah dengan versi yang baru, tapi beliau tidak melakukan itu, takutnya itu nanti Ka'bah jadi mainan tangannya para pemimpin. Akhirnya tidak dirusak lagi. Meskipun sebagian Ka'bah yang sekarang berada di luar. Nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tadi bahwasanya yang dipilih untuk meletakkan Hajar Aswad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika yang dipilih adalah Nabi Muhammad, semua setuju. Para pemuka Quraisy mengatakan, radhina bil amin. Kami meridhai keputusan daripada al-amin, yaitu Nabi Muhammad. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Bagi orang yang ingin memperbaiki sebuah masyarakat, ingin membuat sebuah gebrakan yang baru, maka jadilah orang seperti Rasulullah dulu. Jadilah orang yang amin, orang yang diterima oleh semua golongan, orang yang sudah dipercaya sebelumnya. Jika kita ingin memperbaiki sebuah masyarakat, maka kita harus memperbaiki diri kita dulu. Supaya apa? Ketika kita nanti mengusulkan sesuatu, mudah diterima. Ketika kita mengusulkan sesuatu, orang akan mengatakan, lun menyegaknya, lo ikut. Karena hantam melanggi. Pemuka Arab ketika itu mengatakan radhina bil amin. Al-amin, kalau yang mengatakan ini al-amin, kami setuju, kami ikut. Itu pelajaran yang pertama. Pendakwah, pendidik, tokoh masyarakat ingin mengubah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, ubah pribadi itu, supaya perintahnya itu mudah diterima oleh orang yang di bawah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam, pemikir-pemikir barat, mereka siang dan malam membaca sirah Rasulullah dan mencoba mencari celah-celah untuk merusak Islam itu dari bawah. Salah satunya adalah dengan mengatakan, kita mengatakan tadi bahwasanya haji itu sudah ada sebelum Rasulullah datang. Umrah sudah ada sebelum Rasulullah datang. Bahkan talbiyah sama. Talbiyah yang dibacakan sebelum Rasulullah datang itu sama dengan talbiyah setelah Rasulullah datang. Maka mereka mengatakan apa? Ini Nabi Muhammad, dia tidak membawa agama baru, tapi kebiasaan yang sudah ada di tanah Arab itu dijadikan agama oleh Muhammad. Buktinya ajaran-ajaran dulu sudah ada. Ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu kita dapati itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Misalnya mendatangi Mekah, tawaf di Ka'bah, haji, umrah. Maka berarti Islam itu bukan dari Tuhan. Tapi Islam itu adalah adat-adat, supaya adat ini bertahan, dijadikanlah sebuah agama oleh Muhammad. Supaya adat-adat ini bertahan. Jawabannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya. Dan kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang datang. Artinya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada sekian banyak nabi. Ada 24 rasul sebelum Nabi Muhammad. Berbicara kota Mekah,
kota Mekah adalah tempat dilahirkannya Nabi Ismail. Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim. Pertanyaan, agama apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Islam. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Ismail? Islam. Maka ajaran-ajaran yang bertahan di kota Mekah ketika itu adalah ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wattabi'u millata Ibrahim. Rasulullah mengatakan kepada kafir Quraisy, ikutlah ajaran Nabi Ibrahim. Ini supaya apa? Artinya kalau kalian tidak percaya dengan saya, tapi kan kalian percaya dengan Ibrahim, yang Ibrahim adalah nenek moyang kita, maka berimanlah dengan agama Ibrahim. Dengan beriman dengan agama Ibrahim, maka kita akan beriman dengan agama Islam. Jadi kesimpulannya, umrah, haji, tawaf, kemudian talbiyah, kemudian ada sholat, ada puasa, kemudian ada potong dam. Itu ajaran yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim Islam. Ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran yang sama, bermasalah tidak? Tidak bermasalah. Namanya juga agama yang satu. Nah, akan tetapi orang-orang Barat mencoba mengatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim beda dengan agama Nabi Ismail. Ya, agama Nabi Ismail beda dengan agama Islam. Padahal dalam Islam, ajaran Islam mengatakan semua Nabi itu membawa agama yang sama. Yang beda apa? Syariatnya yang beda. Syariatnya yang beda. Misalkan, sholat. Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, sholat dalam satu hari semalam 5 waktu. Ada nabi-nabi sebelumnya, sholatnya itu ada, tapi bukan 5 waktu. Sholatnya ada, tapi bentuknya yang berbeda. Begitu juga dengan hukum pernikahan. Pada masa Nabi Muhammad tidak boleh nikah yang masih ada tersambungnya tali darah, tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan yang masih ada hubungan darah. Tapi ketika masa Nabi Adam, boleh. Dan itu tidak masalah. Yang penting intinya sama. Jadi Allah memberikan perintah yang berbeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, itu tidak masalah. Tergantung situasi ketika itu. Nah, tapi secara akidah semuanya membawa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berkembang bahwasanya ada istilahnya agama langit dan agama bukan langit. Agama samawi, agama bukan samawi. Tapi tulisannya agama-agama langit. Salah itu. Itu salah satu jargon yang dibawa oleh orang Barat untuk melawan Islam, untuk mengubah hakikat daripada Islam, mengubah hakikat agama Allah. Ketika saya mengatakan agama-agama langit, berarti ada banyak agama. Padahal semua agama yang turun dari langit adalah Islam, agama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita bisa menjawab kritikan dari Barat itu, umrah yang sudah ada, kemudian haji yang sudah ada, itu bukan adat yang tumbuh dari keluarga Nabi Muhammad. Tapi itu justru adalah yang diwariskan dari agama Nabi Ibrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui apa arti jahiliyah. Jahiliyah adalah masa di mana orang-orang karena sudah jauh sekali antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, maka ajaran-ajaran Islam itu sudah menjadi pudar. Karena terlalu jauh, sama dengan kita. Karena sudah lama tidak belajar, maka praktek ibadahnya itu akhir-akhirnya bermasalah. Nah, maka begitu juga yang terjadi di kota Mekah ketika itu. Masih ada ajaran Islam itu ada, akan tetapi pada masa jahiliyahnya itu prakteknya itu kebanyakan salah. Misalnya haji itu betul, tawaf itu betul, tapi ketika itu orang jahiliyah tawafnya dengan membuka baju, telanjang. Karena apa? Karena sudah jauh antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, dan itu biasa.
Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik. Saya mengatakan ketika para pemuka Quraisy ketika itu ingin membangun Ka'bah, ternyata mereka tidak punya cukup harta. Nah, karena tidak cukup keuangan, tidak cukup uang untuk membangun Ka'bah yang besar, akhirnya dibangunlah setengah, sebagiannya saja. Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka ketika membangun Ka'bah itu, mereka mensyaratkan satu, tidak boleh harta haram. Padahal itu masa jahiliyah. Tidak boleh mahrul baghi, tidak boleh harta hasil perzinaan, tidak boleh. Harta dari, kalau bahasa sekarang, tempat prostitusi, tidak boleh untuk membangun masjid. Tidak boleh wala riba, tidak boleh harta hasil riba, nggak boleh. Bangun masjid harta riba nggak boleh. Itu ketika masa jahiliyah. Ternyata orang jahiliyah saja paham itu, bahwasanya yang namanya tempat suci itu tidak boleh dibangun dengan sesuatu yang haram. Itu yang menyebabkan orang Mekah ketika itu tidak cukup uang untuk bangun Ka'bah. Bukan nggak punya uang, tapi harta halalnya sedikit. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini. Seburuk-buruknya jahiliyah dulu masih bisa membedakan antara harta yang halal dengan harta yang haram. Seburuk-buruk masa jahiliyah, setertinggal-tertinggalnya orang jahiliyah, mereka masih tidak ingin menggunakan harta-harta haram untuk membangun tempat suci. Nah, mungkin ini bisa menjadi catatan dan menjadi renungan bagi kita yang hidup di masa yang justru setelah Islam itu datang. Nah, mungkin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah datang sebentar lagi, maka pengajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas awal-awal Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Nah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.